jangan lagi nyebut itu tukang bakso. Tukang itu jangan. Ya. Dia itu pengusaha pedagang bakso. Sebenar-benarnya kita tuh lagi udah sedang perang gitu. Cuman perangnya kalau dulu pakai bedil, dor gitu ya, pesto. Kalau sekarang enggak. Itu apa? Ekonomi. Pemirsa, jumpa lagi dalam Bicara Indonesia. Kali ini saya bersama Ketua Umum Kadin yang juga Presiden Direktur Indika Energi, Bapak Arsyad Rashid. Apa kabar Pak Arsyad? Alhamdulillah sehat, Mas Sofyan. Iya. Sebenarnya kami itu penasaran Pak, Bapak itu kan pengusaha besar ya, akan tetapi masih meluangkan waktunya untuk memberikan pelatihan ataupun kiat-kiat baik itu melalui media sosial terutama ya yang sangat rutin kepada masyarakat luas maupun pengusaha kecil gitu. Sebenarnya apa yang membuat Bapak tergugah untuk melakukan itu? Ada alasan khusus nggak sih Pak? Sebetulnya kalau bicara ini agak cerita sedikit kan ya. Saya berasa ada bahwa aspek kehidupan saya itu, saya bilang katanya manusia itu ada babak pertama dan babak kedua kehidupan. Ya. Terus dan biasanya juga ada namanya half time ataupun di tengah-tengah tuh masa istirahat. Atau kalau bahasa ini katanya midlife crisis kali gitu ya. So saya melihat bahwa babak pertama dalam kehidupan saya itu sekolah, mau kerja, mau usaha gitu ya. Mencari yang mungkin dibilang lebih finansial dibanding lain atau jabatan atau semua. Tapi dalam satu titik gitu ya, saya merasa bahwa apakah ini aja kehidupan itu? Gitu. Jadi dengan itu saya ingin juga melakukan kontribusi ya, yang berdampak gitu. So I want to create social impact. Nah dari sisi itu saya melihat bahwa dengan keahlian atau pengalaman saya adalah sebagai pekerja lalu jadi pengusaha. Wah, yang saya mengerti ini kan adalah bagaimana memimpin perusahaan dan juga membuat perusahaan. Nah, kalau begitu mungkin yang paling tepat makanya saya masuk di Kadin ini, karena saya lihat Kadin ini kan adalah satu-satunya organisasi yang lahir karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, yang dimana di dalamnya dikatakan bahwa Kadin itu diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk menciptakan lebih banyak pengusaha. Dan lebih lagi bagaimana untuk memastikan bisa mengembangkan pengusaha mikro, kecil, menengah khususnya. Ya. Lalu juga punya tanggung jawab untuk melakukan advokasi, yaitu apa policies dan semuanya itu ya, terhadap apa yang bisa membantu polisi-polisi untuk terhadap namanya industri, ya kan, ataupun investasi, perdagangan, ya usaha lah gitu. Nah makanya saya merasa, wah Kadin itu semestinya itu adalah rumahnya pengusaha yang dari besar, menengah, kecil, sampai mikro, sampai ultra mikro. Nah, dengan itu mungkin inilah rumah yang tepat untuk saya bisa berbakti gitu. Nah, makanya saya akhirnya alhamdulillah menjadi ketua umum Kadin. Dan untuk itu ya ingin saya adalah memberikan pengalaman, pengetahuan, jejaring saya untuk saya berikan bersama-sama kepada saudara-saudara semua yang lain. Karena saya punya satu kepercayaan begini, bahwa tadi kalau saya bicara babak kehidupannya saya juga bicara babak kehidupan Indonesia nih. Betul. Nah babak kehidupan Indonesia, saya melihat itu babak pertama kehidupan Indonesia itu adalah waktu kita 1945, kita merdeka. Revolusi kemerdekaan. Ya, kemerdekaan ya. Nah di sisi itu Mas Sofyan, kita sudah merdeka, tapi kita mendapatkan apa? Kita dapat NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang kita dapatkan. Tapi dari situ perjalanan kita menuju kepada babak pertama itu saya merasa akhirnya itu direformasi. Waktu terjadi reformasi tahun 1998 waktu itu kan. Nah waktu itu sejak itu saya melihat Indonesia itu yang tadi mencari jati diri. Itu kalau dibaca half time ataupun mencari jati diri, akhirnya sampai dengan saya merasa di tahapan yaitu Pak Joko Widodo mulai dalam terms yang kedua kemarin ini 2019. Nah ini 2019 ini saya bilang adalah
adalah mulainya babak kedua Indonesia. Ya, babak kedua Indonesia yang dimana sekarang kita punya satu visi, yaitu apa? Indonesia Emas 2045, di mana kita punya suatu ambisi ingin menjadi nomor 4 ekonomi besar di dunia. Ini babak kedua kita nih Indonesia. Jadi kita baru mulai ini babak keduanya, yang dimulai dengan waktu Pak Jokowi di second term, satu babak kedua. Nah, sekarang menuju suatu visi yang udah ada. Nah, kenapa? Karena tadi waktu pertama, babak pertama yang kita dapatkan waktu lahir itu adalah hanyalah negaranya. Tapi bangsanya ini belum merdeka. Kenapa bangsa ini belum merdeka? Karena masih ada kemiskinan. Iya. Kalau semua bangsa ini sudah sejahtera, keadilan dan semuanya itu ada, itulah saya rasa itulah kemerdekaan kita. Nah, inilah yang kita harus raih menuju ke sana. Dan ini menjadi panggilan untuk kita semua gitu. Nah, saya merasa bahwa itulah tujuan kita, bagaimana memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Nah, untuk ke sana ujungnya apa sih gitu. Untuk sejahtera ekonomi mesti bagus. Iya. Ekonomi mesti maju. Nah, untuk ekonomi ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi ini? Siapa yang bisa membuat ekonomi? Itu apa? Pengusaha. Bukan yang besar, menengah, kecil, mikro, semua. Kalau gerakan ini ada, ekonomi kita maju, rakyat kita sejahtera. Nah, itu tujuannya kan ya. Nah, dari situ berarti apa? Kenapa juga pengusaha juga saya bilang ada perjuangan juga gitu. Kenapa? Karena setiap pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kan? Dengan lapangan pekerjaan lah kita bisa mengurangi kemiskinan. Nah, itu di sisi inilah yang dimana saya melihat bahwa berarti kita harus menciptakan lebih banyak pengusaha. Ya. Tambah banyak pengusaha, tambah banyak lapangan pekerjaan. Tercipta. Iya kan, tercipta kan. Nah, tinggal bagaimana juga menaikkan kelasnya. Yang dari mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Sebanyak-banyaknya lebih sebanyak yang lebih besar. Itu yang kita inginkan. Supaya lebih banyak pekerjaan, kesejahteraan juga lebih baik. Nah, itu yang menjadi mimpi saya, menjadi determination saya. Bahwa ini yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, semua bisa menjadi pejuang. Yeah. Kenapa? Ya setiap kali kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu adalah perjuangan kan. Ya. Nah, jadi, tapi untuk itu makanya upaya saya pikir inilah saya ingin berikan. Nah, karena kita mesti lihat bahwa ekonomi kita juga kuat, bila mana UMKM kita kuat, itu usaha kecil dan menengah. Ya, we have to create the middle class. Karena kan ini kita belum keluar nih dalam middle class trap ini. Kita harus keluar. Nah, untuk keluar situ, ekonomi kita mesti take off. Nah, ada kata seorang senior, waktu itu saya bicara masalah satunya, ekonom terkenal dan juga pejabat, saya bilang, Pak, kenapa ya? Dia bilang, ini ekonomi, mau take off, tapi berat. Iya. Kenapa berat? Terjebak di level menengah tadi. Bukan, belum sampai situ. Kita alhamdulillah, jangan sampai kita harus keluar dari situ. Berarti sini apa? Beban itu adalah pengusaha kecil, nelayan, petani, ini belum sejahtera. Kalau ini sudah kita angkat, take off-nya lebih cepat. Nah, jadi, inilah tugas kita bersama gitu. Apalagi pada saat ini saya selalu berpikir bahwa sebenarnya kita tuh lagi udah sedang perang gitu. Cuman perangnya kalau dulu pakai bedil, door gitu ya, pistol. Kalau sekarang enggak, itu apa? Ekonomi. Jadi karena bahaya jangan sampai kita tanpa disadari kita dijajah secara ekonomi. Padahal negara kita kaya. Populasi 270 juta manusia. Kemudian kebanyakan muda-muda. Ya kan? Belum sumber daya alam kita. Banyak semua apa ada. Mau bikin mobil elektrik, mau apa. Mineralnya dari kita. Mineralnya ada di sini. Iya. Jadi, itu yang menurut saya mungkin tergugah dan saya pengen inilah bagian dari kita berjuang. Yang mana saya bukan ini buat saya seorang, tapi kita ngajak semua bergotong royong bagaimana kita bisa menciptakan ya insya Allah waktu Indonesia 100 tahun merdeka nanti.
hambatannya apa aja saja Pak yang menurut Bapak sudah diidentifikasi gitu tentang untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru itu? Nah, melihat ini harus kita lihat dari dua sisi, Iya. ya, dua sisi. Pertama, kita juga mesti mikirin nih, kita mesti ada rencana ke depan. Tujuannya udah ada nih. Sekarang tujuan ingin visi Indonesia 2045 yang Pak Joko Widodo sudah arahkan, 4 ekonomi besar dunia. Nah, bagaimana kita menuju ke sana? Nah, ini kita harus ada roadmap-nya, ya kan? Roadmap yang harusnya juga disepakati oleh bangsa nih, oleh semua. Udah ya, kita setuju nggak kita mau ke sana? Kita ingin nomor 4 ekonomi dunia, kita pengen ada kesejahteraan, keadilan dan semuanya, Indonesia yang bersih dan lain-lain. Nah, untuk itu kita harus buat roadmap menuju ke sana, ya kan? Kita buat roadmap itu, kita pikirkan ini kan supaya apa? Karena tanpa roadmap ini, bagaimana kita bisa mendesain apa yang mau kita lakukan ke depan? Industri mana yang kita mau lakukan? Pak Jokowi sudah mulai, contoh hilirisasi. Itu kunci. Kenapa? Itu perlu keberanian loh. Kenapa? Selama ini kita mengirim raw materials itu cuma dari alam, kita jual aja keluar raw materials. Ya kan? Sekarang contoh yang nikel, ya kan? Sudah terjadi yang namanya hilirisasi. Di mana di situ processing di Indonesia. Jadi value added-nya ada di sini kan. Nah, ini kan jangan hanya boksit, Pak Jokowi dia bilang nih, boksit lah, yang namanya timah lah, yang namanya apapun kalau bisa, udah harus produksi di Indonesia. Supaya ada value added-nya. Supaya dengan demikian juga membuat tadi industri-industri kecil yang menengah. Ini kan ekosistem yang lagi dibangun. Gitu kan. Nah, jadi, pertanyaan, kalau udah ada itu, baru kita bicara lagi. Kenapa? Contoh, misalnya gini. Digitalisasi harus kita push, ya kan. Tapi kan digitalisasi ini kita harus memikirkan juga kan, bagaimana nih digitalisasi ini bisa mendorong namanya UMKM dan juga lain-lain ini bisa menjadi stepping stone. Karena tiba-tiba yang tadi nggak ada pasar, jadi ada pasar. Ya kan? Nah, tapi semua ini kan harus kita pikirkan juga perlu skill yang berbeda nih. Orang bicara revolusi industri 4.0, keren bahasanya. Itu digitalisasi dan lain-lain. Adopsi yang ada sekarang perusahaan-perusahaan Indonesia manufacturing itu kurang lebih 20%. Kalau di compare atau dibandingkan dengan negara lain kayak Korea, China itu 40-50% adopsi terhadap itu. Terus bertanya kan, ini bagus atau jelek? Kita masih 20. Jelek, karena kita belum 50 nih. Kita belum bisa adopsi itu, karena kan larinya itu adalah menaikkan produktivitas dan juga efisiensi. Ya kan? Tapi di sisi lain saya juga mengatakan, mungkin nggak not bad juga, nggak perlu. Kenapa? Karena gini, kalau terjadi prosesnya cepat, apa yang terjadi dampaknya? Lapangan pekerjaan tuh mengurang, karena kan ada digitalisasi, betul kan? Disrupsi kan. Yang kedua, skillnya udah berubah. Nah, pertanyaan mendasar adalah kita harus siap. Bagaimana membangun skill ke depan secara pendidikan, memikirkan apa yang dihadapi oleh pekerja dan buruh pada hari ini untuk merubah mereka untuk reskill dan upskilling. Di sisi lain untuk menciptakan juga the next generation yang akan masuk ke tempat kerja mempunyai skill yang tepat. Ya. Makanya saya menyambut baik dengan adanya vokasi yang diciptakan oleh Pak Presiden membuat Kepres yang dimana Kadin bagian daripada itu. Karena itu adalah bagian dari pertanyaan tadi, apa yang membuat kita mungkin skillnya. Kenapa? Contoh sekarang kita perlu data scientist sekarang nggak banyak ya. Karena dulu kita banyak menciptakan mungkin pengacara, akuntan. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah data scientist. Contoh. Nah, ini kan adalah bagian daripada yang tadi mungkin menjadi apa sih tantangan yang kita miliki sekarang ini. Contoh utama adalah skill. Nah, saya senang sekali Mas Nadiem sudah membuat yang namanya di S1 itu link and match. Ya. Tapi kita harus ke dalam juga di tingkat SMK-nya, di tingkat D2-nya, D3-nya semuanya. Nah, ini dengan adanya ini kan adalah menjadi tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita pastikan bahwa manusia Indonesia ke depan mempunyai skill yang tepat, sasaran, ya kan, harus demand oriented secara pendidikan. Nah, itu skill. Karena dengan digitalisasi industri segala macam, ya akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Akan tapi kalau nggak ada, siapa yang dapat? Nanti orang luar. Kita butuh lagi, ya kan? Nah, ini harus kita rubah. Nah, jadi tantangan utama itu adalah skill, yaitu pendidikan. Itu utama. Yang kedua,
yang juga mungkin menjadi tantangan itu adalah yang namanya regulasi. Ya. Ya kan. Makanya saya senang sekali dengan pemerintah Pak Jokowi mengatakan we have to have namanya structural reform, reformasi struktural. Ya kan. Yang dimulai dengan namanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus kan. Gimana supaya kalau nggak kan bikin undang-undang itu lama, ya kan, tarik ulur segala macam. Ini breakthrough dengan adanya Omnibus Law untuk Cipta Kerja ya, kemarin. Nah ini untuk apa? Untuk cut down the red tapes. Nah, waktu itu mungkin salah tafsir, seakan-akan kok ini yang dibikin pengusaha jadi tambah menggampangkan pengusaha. Ya. Emang benar. Kenapa? Supaya untuk jadi pengusaha lebih mudah. Dan pengusaha itu kan bukan pengusaha besar, pengusaha pemula. Yang bisa mulainya dari pasti mikro ataupun dari kecil. Iya kan? Nah ini kan supaya lebih banyak lagi, nah ini harus diciptakan lebih cepat. Nah kan ini bisa lebih cepat. Makanya ada PT juga sekarang pakai satu PT pun, satu pemegang saham bisa. Dengan apa ini? Itu dengan apa undang-undang PT untuk UMKM misalnya. Ini kan untuk mempermudah. Izin ada NIB-nya sekarang. Cepat langsung dapat nomornya. Nggak bisa. Untuk cari jadi. Ini kan untuk mengupayakan menciptakan lebih banyak pengusaha untuk lagi menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu kan. Nah, tapi kan reformasi struktural juga nggak gampang. Kenapa? Ada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan kita harus sadari juga, saudara-saudara kita di semua di daerah itu belum tentu semuanya mempunyai equal skills, kompetensi, atau pengalaman. Nah ini kan juga perlu penanganan yang berbeda. Jadi memang mungkin implementasinya belum sempurna, tapi ini bagian daripada reformasi struktural yang harus kita lakukan. Nah, ini kan babak pertama. Belum lagi nanti ada lagi regulasi misalnya keuangannya ataupun yang lain, ya kan, data pribadi dan segala macam. Nah, reformasi strukturalnya harus terus berjalan, ini kan dengan OSS semua itu. Ini karena itu tantangan kita. Ya, jadi kedua mengenai regulasi. Jadi kalau pertama pendidikan, kedua adalah struktural reform yang harus kita lakukan dan pastikan berjalan terus. Karena itu kuncinya, kalau nggak susah nih bergeraknya, ya kan. Karena ntar repot, kita minta izin ini, izin itu, izin, waduh ngurusin izinnya terus. Dan jadi beban, kenapa? Contoh, UMKM. Sekarang contoh ya, mau bikin pakai sertifikat halal. Biayanya kan tinggi. Ya. Nah ini pemerintah udah mulai mengini, tapi juga ya dari MUI, dari ini semua harus bekerja sama supaya bagaimana? Merendahkan semua biaya, supaya apa? Supaya tadi UMKM kita bisa berkembang, gitu, ya kan? Nah ini tantangan-tantangan yang secara reformasi struktural yang tadi detailnya macam-macam itu dan harus berjalan terus yang harus kita lakukan untuk supaya tidak menghambat itu, ya kan? Nah, termasuk dalam reformasi struktural itu juga adalah bagaimana regulasi ke depan untuk bisa mendukung UMKM. Misalnya jadi contoh peminjaman uang, ya kan? Jadi kan kur udah oke, misalnya murah, tapi dapatnya katanya susah, ya kan. Perlu jaminan, gimana nih kalau yang mikro sama kecil kan nggak ada jaminan. Serba salah, kayak chicken and eggs, ya kan, kayak ayam telur, mana duluan gitu kan. Nah ini kan bagian dari itu, ya kan. Tadi Bapak kan sudah singgung sedikit tentang scale up ya. Saya pernah dengar ada pendapat begini Pak, bahwa PKL itu bukan entrepreneur. Ada yang bilang begitu. Loh kenapa? Saya tanya itu kenapa? Karena selain dia itu sektor informal, dia juga nggak bisa scale up. Selama dia nggak bisa scale up, tidak mau ataupun tidak bisa ada kesempatan scale up, itu berarti bukan entrepreneur. Gimana pendapat Bapak? Salah. Saya punya gini loh. Saya bilang juga, contoh misalnya, saya selalu saya mengatakan, kita tuh selalu bilang tukang bakso. Iya. Ya. Saya bilang jangan lagi dong. Jangan lagi nyebut itu tukang bakso. Tukang tuh jangan. Ya. Dia itu pengusaha pedagang bakso. Yang levelnya masih ultra mikro. Karena punya satu gerobak. Tapi kalau beliau berkembang, itu bisa punya 2 gerobak, bisa 10 gerobak. Itu dari mikro jadi kecil. Nah, ini mindset. Jangan kita bilang itu tukang. Kenapa? Bayangkan dong, kalau saya anaknya, terus dibilang, "Bapak kamu kerjanya apa?" Kerjanya apa? Tukang bakso. Kalau satu lagi tanya,
Bapak mau apa? Pengusaha. Oh ya, pengusaha apa? Pengusaha Pedagang bakso. bakso. Ya. Sekarang ini sedang pedagang bakso. Beda loh. Beda. Ya. Kebanggaan seorang anak mengatakan bahwa ayah saya itu pedagang bakso, pengusaha bakso, dibandingkan yang tukang bakso. Kan beda. Iya. Kita suka ngomong tukang ojek. Bener nggak? Kan bukan. Gitu. Iya. Nah ini mindset. Nah gimana kita mau berkembang, bagaimana kalau dia dibilang saya ini pengusaha bakso, saya ini pedagang bakso. Wah energinya beda. Wah saya mau berkembang. Upskill-nya itu kan macam-macam. Dia bisa mempertajam, oh bagaimana supaya bisa lebih bersih. Bagaimana kan beda-beda. Bagaimana menyajikan bakso itu dengan yang tempatnya lebih, wah saya taruh di sini, semangkoknya saya berbeda, ada tutupannya. Jadi kalau apa ditutup dulu. Itu kan adalah bagian pada jasa. Itu upskilling juga. Ya, nah inilah, itu adalah entrepreneur. Kita harus bangga. Kita punya entrepreneur banyak. Dan tanpa disadari kan bahwa UMKM ini adalah yang melakukan kontribusi hampir 60% terhadap ekonomi Indonesia. Dan UMKM juga lah yang berkontribusi terhadap lapangan pekerjaan kurang lebih 90% di Indonesia. Kan bayangin, kita selalu bayang, wah kalau lapangan pekerjaan perusahaan besar nih. Tapi kalau digabungkan semua UMKM, lebih banyak UMKM dari lapangan pekerjaan. Gitu. Ya kan? Nah, masyarakat juga harus menghargai pengusaha. Jadi saya lihat bukan hanya pengusaha besar ya. Karena orang kalau bilang pengusaha, wah, pengusaha besar enggak kan. Pengusaha yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang mikro. Yang jualan pedagang bakso itu pun adalah pengusaha kan. Benar nggak? Nah, karena saya kaget waktu saya ada survei, saya buat survei. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap lapangan pekerjaan? Pemerintah. Salah kan pengertiannya. Yang membuat lapangan pekerjaan itu pengusaha. Berapa banyak sih yang bisa jadi pegawai negeri? Berapa banyak sih bisa jadi TNI Polri? Berapa banyak sih yang bisa kerja di BUMN? Yang lebih banyak adalah di UMKM dan pengusaha-pengusaha yang menengah kecil besar ini. Ini yang menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Nah jadi jangan kata-kata pengusaha itu jadi negatif. Kelihatannya pengusaha gitu. Karena nggak ada pengusaha besar, mereka kita bilang mikro pun ada. Nah itu yang mungkin jadi apa namanya yang saya rasa saya nggak percaya bahwa itu kita harus menghargai dan bisa kok. Upskillingnya beda, nggak mungkin ya misalnya tiba-tiba bilang wah dia mau suruh pakai menciptakan digital upskilling nggak mungkin lah. Tapi untuk beliau untuk si pedagang bakso itu, untuk tadi saya bilang improving service-nya dengan itu. Terus pembayarannya mungkin nanti udah pakai QRIS gitu kan. Karena itu juga ini dong. Bagian daripada itu. Iya, karena sebenarnya kan problem mereka kan karena informal, akhirnya akses pendanaan juga. Nah di titik ini pun kan gini, makanya kenapa ada Undang Cipta Kerja membuat yang tadi bilang, oh mau buat usaha PT aja ada berapa bisa gratis usaha ini murah. Kenapa? Supaya membawa yang informal menjadi formal. Malah nih kita harus membuat bahwa bagaimana teman-teman pedagang ini bisa membuat namanya tadi perusahaan, ya kan? Nggak usah kayak pimpin itu, wah gila tuh mesti punya duit. Nggak usah. Mulai berapa perak pun bisa sekarang dengan yang baru itu. Supaya apa? Dimasuk ke dalam formal. Dengan itu harapannya tolong akses dana. Nah ini yang kita ajak. Jadi itu adalah tugas kita bahwa making sure bagaimana yang informal dibawa ke formal supaya teman-teman itu bisa mendapatkan akses pendanaan. Gitu. Kembali ke Kadin Pak, Bapak kan sudah 1 tahun lebih ya memimpin Kadin. Ada hal yang mungkin bisa Bapak pelajaran atau evaluasi atau apa yang dari kepemimpinan Bapak selama 1 tahun lebih? Kalau dibilang alhamdulillah. Pertama alhamdulillah ini udah baru 1 tahun saya. Bulan Juni ya, Juni. Sekarang udah ya 1 bulan 3 bulan lah ya, kurang lebih setahun lebih lah ya.
Alhamdulillah maksudnya. Tapi kalau dilihat, saya masih merasa kok masih banyak yang belum kita kerjakan. Gitu ya. Walaupun sudah, ya kata orang sudah banyak juga yang kita laksanakan. Jadi contoh lah ya tadi, misalnya untuk UMKM. Itu saya minta sahabat saya namanya Aldi, dia WKU di kewirausahaan di Kadin contohnya. Mas Aldi ini kan orang tech juga nih, orang ini dia terus tapi punya hati untuk bagaimana membangun lebih banyak UMKM, usaha kecil menengah, dan juga supaya bagaimana bisa mengembangkan. Nah, kita bikin namanya Wiki Wirausaha, satu platform yang dimana itu untuk commerce, ya, untuk mengetahui untuk bagaimana sih saya mau jadi pengusaha, apa sih yang diperlukan, apa gimana belajar, jadi tempat platform untuk bertemu, untuk bertanya dan semuanya, untuk menjadi seorang pengusaha. Habis itu bisa juga nanti menjadi tempat sebagai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Ini kita lagi bangun satu persatu. Misalnya contoh, saya punya perusahaan jamu, wah saya butuh jahe, saya butuh raw materials yang lainnya untuk ininya. Itu saya bisa bilang, saya butuh ini. Nah, jadi dengan itu teman-teman UMKM yang memiliki mungkin punya petani jahe ataupun butuh kopi itu bisa supply supaya terjadi perdagangan antara kabupaten, antara provinsi di Indonesia. Karena kadang-kadang nggak tahu pada informasi nih antara sama lain, padahal ada nih barang di sini di provinsi satu tuh di kabupaten lainnya gitu kan. Nah, ini sebagai tadi tempat untuk bertemunya itu juga. Nah, ya nantinya untuk di antara Indonesia tapi juga nanti keluar. Kenapa? Kita mau link itu juga lagi buat percobaan nih dengan contoh sama Jepang nih. UMKM Jepang juga ada. Nah, butuh apa UMKM Jepang? Mungkin UMKM Indonesia bisa menyuplai ke sana. Semacam marketplace tapi B2B gitu Pak ya? B2B. Nah, tapi kita hanya mengconnect. Karena apa? Nanti kita bilang lagi nih kalau mau ini ada di sini dia bisa ke tempatnya A, si B, karena kan banyak startup juga kan. Nah, tapi di situ tempat belajar, tempat bertemu, tempat ini gitu. Nantinya yang itu yang kita ingin bangun kan. Supaya tadi akhirnya juga bagaimana berdagang di antara di Indonesia dan juga ke luar negeri. Nah, yang pengen kita juga bangun namanya Kadin ITH, yaitu Indonesian Trading House di luar gitu. Nantinya pengennya cita-cita punya gudang Indonesia. Karena kan gimana kalau UMKM mau supply ke sana, kalau perusahaan besar gampang bisa nyewa gudang. Kalau yang teman-teman gimana? Nah, ini Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated apa? Oh, udah gudang bersama aja. Bareng-bareng. Tadi you punya barang apa, titip aja sana. Karena kan kalau kita volume pasti dapatnya lebih murah. Ya, contoh nanti pengiriman logistik kemarin supply chain. Gimana kontainer ini? Kita mesti tahu nih kontainer keluar masuk kosong apa gimana supaya lebih efisien. Untuk apa? Daripada ini kita aja yang megangin tempat untuk di kapalnya, ininya bersama. Kenapa? Nanti udah dapat harganya ini, baru kita sharing ke UMKM yang lain. Jadi semua bisa dengan harga lebih murah. Kan biasanya dapat lebih murah adalah kalau volumenya gede, dapat harga lebih murah, ya kan? Nah, tapi gimana kalau satu UMKM nggak bisa? Tapi kalau rame-rame, kan bisa. Dapat volume lebih gede, logistiknya lebih murah, sharing. Nah, itu yang saya namakan Indonesia Incorporated. Nah, itu kita harus bersama-sama gitu, bekerja gitu. Nah, itu dikira usaha dalam satu hal ini. Terus kita juga buat yang namanya closed loop system. Closed loop system itu kita akan launching sebentar lagi. Kita lagi buat pilotnya. Ini kita namakan closed loop system. Didesain oleh kami. Sekarang kita bekerja sama pemerintah. Untuk apa? Itu bahasanya adalah pendampingan UMKM melekat. Closed loop system. Itu apa? Misalnya contoh. Kemarin saya dari Garut, misalnya kita buat percontohan di sana. Kita ke sana, kita lihat ke Jawa Barat sana ya. Misalnya contoh, ada petani ya, menanam misalnya kentang. Diajarin, didampingi, ini bibit yang bagus ini, ya kan. Terus prosesnya kan harus bibitnya, terus pupuknya, terus bagaimana menyiramnya, gimana metode ininya, sampai jualnya. Ya. Nah, kalau
kita bisa mendampingi, ini kita kasih, oh ini pupuk ini, ada perusahaan pupuk ini bisa bantu. Terus ada untuk penjualan begini, untuk logistiknya ini begini, off take-nya siapa? Off take-nya juga ada yang perusahaan besar. Nah itu kan satu closed loop system, jadi dari mulai awal didampingi, tapi akhirnya dibeli, gitu kan. Nah inilah yang sudah alhamdulillah berhasil. Kita mau ini duplikasi dan membuat gerakan seluruh Indonesia supaya tadi yuk buat pakai closed loop system ini. Kenapa? Dengan begitu bisa dapat uang dari perbankan. Kenapa? Karena perbankan tuh masalah resiko kan. Iya, iya. Kan ada yang menjamin. Nah karena ada pembelinya. Oh bibitnya bagus. Oh pupuknya dari sini. Wah dia tenang. Pinjam uangnya kan. Bisa dikasih pinjam uang. Nah ini akses pendanaannya ada. Nah jadi petani-petani ini juga bisa. Gitu. Nah harapan kan supaya ini misalnya setiap petani kita bantu, terus nanti kita minta ada akselerator untuk membantu ini, ataupun perusahaan besar yang melakukan pendampingan gitu. Nah ini yang kita menggerakkan namanya closed loop systems. Itu yang kita gerakkan. Tapi selain itu mengembangkan UMKM, kita juga mesti memikirkan ke depan bagaimana Indonesia itu kan juga pengen sehat kita, pengen bersih, ya kan. Makanya kita dengan pemerintah bersama-sama waktu itu ke Glasgow, COP26, bicara mengenai net zero. Bagaimana karbon net zero, Indonesia komitmen pada tahun 2060. Nah, tapi kita nggak boleh ngikutin cara Eropa, Amerika, dan mana-mana. Harus kita punya sendiri. We have to have our own. Nah, tapi kan dengan adanya perubahan ini, yang kita harus pikirkan adalah teman-teman khusus UMKM. Perusahaan besar mungkin adaptasinya lebih gampang. Tapi UMKM gimana? Ya kan? Nah, itu kita buatlah namanya Kadin Net Zero Hub. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan awareness terhadap teman-teman UMKM, meng-guide mereka. Jadi itu untuk yang kecil, tapi untuk yang besar melakukan deklarasi bagaimana dan segala macam. Jadi supaya ada guidance-nya. Jadi kita buat Kadin Net Zero Hub. Gitu. Itu yang kita jalankan juga. Boleh cerita dong Pak tentang Indika Energi gitu. Transformasinya bagaimana? Indika Energi. Nah, kalau Indika Energi ini my baby nih. Baby. Gitu. Jadi kita kan mulai dari usaha dari sisi fossil fuel pada waktu itu. Terus makanya namanya Indika Energi. Walaupun yang namanya Indika itu ya awal itu waktu kita pertama kali sama itu industri multimedia dan informatika. Awalnya. Awalnya. Indika. Gak ada energi. Gak ada energi ya, terus ada energi. Nah, energi ini sekarang kita lagi melakukan transformasi. Kita udah menyiapkan diri 3-5 tahun ke belakang kemarin kita siapkan strategi ke depan. Nah, energinya itu sekarang bukan energi artinya energi, tapi energizing Indonesia for sustainable growth. Ya, jadi apa? Jadi melakukan menyinari bangsa dan Indonesia untuk membangun bersama-sama membangun dengan pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi kita kayak samakan investment company sekarang. Bahwa kita tetap ada investasi di energi dalam konteks sektor energi. Yang dimana kita dari yang fosil kita maju ke renewables. Ya. Makanya kita join dengan satu social impact fund dari besar dan salah terbesar di dunia itu namanya The Rise Fund. Yang punya perusahaan namanya Ford Partners yang bekerja sama kita komit $500 juta untuk membangun solar energi gitu. Nah terus itu dari sisi ininya. Yang kedua dari sisi energi juga kita membangun yang namanya hutan tanam industri energi. Nah kita juga bangun itu. Itu adalah seperti kayak wood, itu kan untuk bikin apa namanya biomass, itu dengan apa namanya kalau ada wood chips ataupun ini kita buat untuk nantinya dimasukkan ke dalam pembangkit listrik, tapi menggunakan itu. Nah itu dengan apa hutan tanam industri karena berputar terus, jadi tidak meninggalkan ya. Itu kita lakukan juga. Itu. Terus juga apa namanya kita mengembangkan logistik ya itu dengan supply chain. Nah, makanya kita investasi di pelabuhan. Tadinya awal itu kan
kita pelabuhan-pelabuhan yang untuk resources, yaitu untuk oil and gas, untuk apa kita lakukan operasinya gitu kan. Sekarang kita kembangkan ke publik, gitu apa Patimban. Kita mengembangkan pelabuhan Patimban ya. Terus kita juga melihat yang lainnya, apakah itu nanti juga kita lihat airport dan lain-lain, tapi logistik lah ya, yang kita lihat supply chain khususnya. Nah terus juga kita mengembangkan, kita ingin bagian daripada energy transition lainnya, yang selain renewable, yaitu apa elektrifikasi, itu apa, kita baru aja launch motor, namanya Alfa, ya Alfa itu motor listrik. Listrik ya? Nah itu juga bangga karena itu buatan Indonesia. Nantinya semuanya akan di Indonesia. Nah ini kita mulai di dalam konteks kendaraan. Nanti insya Allah kita juga akan maju ke kendaraan roda 4. Ya, tapi kita awal dengan roda 2 dulu nih, ya kan. Nah tapi dari situ kita ingin membangun ekosistemnya, gitu kan. Nah terus juga kita mengembangkan dari sisi mineral. Itu mulai dari emas. Kita sudah investasi di emas. Di Sulawesi, nah, insya Allah 2 tahun lagi akan berproduksi. Nah harapannya kita bukan hanya emas, tapi juga mineral lainnya yang bersangkutan dengan ekosistem yang kita bangun. Misalnya kita bangun tadi electric vehicles, berarti kan perlu nikel, perlu buat baterai, bauxitnya perlu untuk buat aluminium, nanti untuk itu, terus yang lain-lain ya kan, tinnya untuk ini adalah konteks mineral development kita. Yang dimana kita mulai dari emas, tapi sekarang kita lagi lihat yang lain-lainnya untuk mendukung yang ini gitu. Terus kita juga lagi kita juga ada engineering ya, EPC company yang selama ini di oil and gas, tapi sekarang mulai beralih ke industri lainnya untuk apa? Contohnya hilirisasi. Kita ingin bagian daripada engineer sama hilirisasi, karena ini punya kebanggaan juga gitu loh, karena kita punya mungkin swasta nasional yang terbesar yang punya engineer nih kita dulu untuk supaya ini bisa mendorong tadi reka desain dan semuanya ya kan secara engineeringnya. Terus selain itu juga kita coba mengembangkan nature based business based on forestry, yaitu hutan. Bagaimana melakukan preservasi hutan. Bagaimana kita membangun hutan yang tadi dengan hortikultura semuanya, tapi kita nggak mau bangun sendiri, kita semua ini dalam konteks bergotong royong ya, supaya mengajak petani itu semua gitu loh, itu yang juga kita lagi kembangkan gitu loh ya, secara forest development yang sedang kita lakukan supaya kita juga dengan carbon kreditnya, tapi juga membangun tadi dengan petani-petani dengan hortikulturanya gitu-gitu ya. Itu yang kita namakan sekarang Indica Nature, kita namakannya. Nah terus kita juga sudah membuat komitmen, kalau Indonesia 2060, komitmen kita 2050 menjadi net zero emission, ya kan. Nah jadi terus kita bagaimana instilling the value of ESG, environment, social, and governance ya. Itu coba kita instill ke dalam perusahaan. Coba jangan hanya moto doang gitu, tapi setiap insan Indica di seluruh perusahaan ini memikirkan hal itu menjadi bagian daripada nilai-nilai yang mereka miliki untuk supaya bisa membangun tadi ESG tadi gitu contohnya. Kalau soal renewable energy itu loh Pak, bagaimana sih agar bisa terakselerasi secara umum di Indonesia ini, karena katanya kan kalau renewable energy itu akan sulit berkembang kalau harga energi juga harga energi fosil ya terutama masih murah dan sebagainya. Per hari ini kan nyatanya harga fosil tinggi sekali. Iya. Betul nggak? Iya betul. Jadi kalau hari ini sebetulnya kalau pakai solar energi itu lebih murah. Lebih murah jadinya. Ya, lebih murah. Nah, karena harga ya dengan adanya konflik Rusia dan Ukraine, harga energi kan naik semua. Apakah itu gas, apakah itu batu bara, apakah itu minyak, semua ya. Nah, ini sebetulnya chance, malah opportunity untuk renewables kan. Ya. Nah, regulasinya sudah dibuat, pemerintah sedang ini kan. Nah, tapi juga ya harus kita melihat lagi peta baru lagi. Contohnya, saya rasa ini harus kita bangun dengan gotong royong. PLN tidak bisa melaksanakannya sendiri. Jadi itu harus disadari juga bahwa kita punya nilai namanya gotong royong. Nah, PLN itu kan adalah sebagai panduannya nih sebagai itu. Tapi harus sharing lah. Iya. Ya.
harus sharing, harus gotong royong. Malahan saya pengennya PLN nggak usah buat pembangkit listrik lagi lah. Ya kan, untuk yang semua ini kenapa nggak swasta aja, pengusaha yang kan bisa mulai 1 megawatt atau yang kecil itu kan usaha kecil juga bisa bangun, ya kan? Kenapa harus semuanya PLN gitu? Malahan PLN mesti bangga nih, wah saya membantu nih pengusaha-pengusaha yang kecil, ya kan, menengah, untuk saya berikan kesempatan nih di daerah-daerah untuk membangun solar, karena paling gampang kan, nggak tidak susah, cuma kasih. PLN bilang udahlah saya megangin aja, kasih saya beli-beli aja deh gitu kan. Mungkin lebih bagus misalnya contoh. Karena itu menjadi apa, kita PLN harus melihat ke depannya kayak gimana. Peran PLN itu kan mungkin ke depannya pegangin transmisi lah. Ya kan, membangkitnya kasih lah. Biar pengusaha-pengusaha di daerah semua bisa bangun. Ya kan, jangan kasih yang besar-besar, kasih yang baru-baru, yang ini. Kasih kesempatan yang muda-muda gitu kan. Untuk membangun yang namanya tadi, ya kan, solar, membangun untuk apa namanya wind, angin, untuk membangun apa namanya, ya kalau yang paling itu kan solar ya, ada paling itu. Terus bicara juga nantinya bisa buat tidal atau pakai ombak gitu kan, tapi juga geothermal misalnya gitu. Memang geothermal memang untuk yang pengusaha kecil agak susah karena kamu mesti membuat ini ya. Tapi geothermal itu gede kok gitu kan. Nah, tapi kasih swasta nasional banyak yang mau itu kan. Nah, jadi saya pengennya sih ke depan salah satu mungkin tantangan tuh bagaimana PLN bisa menjadi katalisator malahan pembangunan daripada ini, mengajak semua pengusaha-pengusaha dari semua level untuk melakukannya gitu, ya kan. Itu asik tuh kalau bisa begitu, ya kan. Nah, dengan demikian bisa nantinya dengan jumlah volume besar kayak solar itu kan bisa mengurangi biaya lagi, ya kan. Nah, memang sudah waktunya juga kan, walaupun bagaimanapun tadi menyadari bahwa memang kita sudah ada RUPTL, ya, rencana usaha untuk pembangkit listrik itu kan. Rancangannya gimana? Itu sudah coba pelan-pelan kita menuju ke non fosil, gitu kan. Nah, ini untuk itu tinggal kita lihat bagaimana tarifnya, bagaimana untuk ininya. Ini karena gini, pasti ada kendala. Nah, kendala-kendala ini yang harus bagaimana nih antara kita, ya terus ini kan PLN nih, antara dan juga dengan pemerintah. Ini triangular ini nih harus coba cari tadi apa sih yang membuat tantangan itu. Ada beberapa hal, masalah tarif, masalah mungkin izin. Mungkin masalah apa namanya PPA-nya dengan PLN, dengan perjanjiannya gitu kan. Nah, ya mesti ada itu, mesti ada namanya rasa gotong royong. Kalau nggak akan jalan. Tapi kita harus punya tujuan ke sana. Gitu. Terakhir Pak, tadi juga Bapak sudah nyinggung dikit tentang Indonesia Emas. Ya. Apa sih bayangan Bapak tentang Indonesia Emas nanti, selain karena Indonesia berada di urutan keempat secara ekonomi dunia, apalagi Pak yang dalam bayangan Bapak? Tadi kan mimpi saya. Waktu 100 tahun tadi kan saya bilang bahwa bangsa kita, rakyat kita belum merdeka. Kita baru hanya mempunyai kemerdekaan, mendapatkan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangan saya 100 tahun itu, selain kita nomor 4, tidak ada lagi kemiskinan. Itu utama. Supaya apa? Rakyat kita sejahtera. Itu utama loh. Selain itu, bukan hanya rakyat yang sejahtera, tapi juga yang sehat. Ya kan? Kenapa? Orang kan nggak mau sakit ya. Yeah. Nah, sehat ini apa? Berarti prevention. Apa? Berarti olahraga harus digaitkan. Tapi infrastruktur jalannya mesti disiapin dong buat olahraga. Ya kan? Makanya kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ada pemerintah dan semua ini, dengan ada IKN, Ibu Kota Negara itu, Nusantara, itu kan simbol daripada Indonesia 100 tahun merdeka di 2045. Kayak gimana sih Indonesia itu? Itu sebagai contoh simbol. Nah, simbolnya apa di sana nanti? Itu adalah energinya renewable. Ya kan? Itu kalau di sana kan pakai hydro ya, pakai PLTA dan solar, gitu kan. Di sana kotanya ada tempat jalan trek,
ya kan? Orang bisa jalan. Jadi lebih banyak disuruh kalau kerja jalan aja deh. Kalau bisa naik sepeda, ya kan? Mobilnya elektrik, gitu kan. Kenapa itu tadi saya bilang mengatakan Indonesia sehat tadi? Jadi itu dengan mereka berjalan pakai itu kan sehat. Nah, lebih dari itu apa? Makanannya. Saya bayangin kita ini kan negara archipelago ya, gede, laut banyak, ikannya banyak banget, ya kan? Ikan itu kan adalah juga protein. Protein. Dan katanya nggak tahu saya dulu waktu masih anak-anak saya masih kecil kita kasih ikan terus tuh seafood kenapa? Katanya pinter. Pintar. Kenapa enggak? Kita yang malnutrisi ya kan. Kalau mau sehat berarti jangan sampai ada stunting dan segala macam ini semua. Kalau kita makan ikan mungkin merubah. Yuk lebih banyak makan ikan misalnya. Karena kita kaya dengan alam itu. Jadi kita nggak perlu import sapi lah apalah gitu kan. Ya ikan banyak. Nah itu bagian daripada Indonesia sehat. Untuk olahraga yang tadi siapkan tempatnya, di situ ada mungkin orang buat main. Ini di sisi itu saya melihatnya adalah Indonesia sehat untuk makanannya kayak gimana, ya kan? Saya membayangkan Indonesia yang bersih tadi dengan energi terbarukan. Kebayangan saya adalah Indonesia itu yang tadi juga suatu negara yang berdaulat dan secara hukum punya kepastian hukum. Yang semua rakyat, nah itu kan tujuan kita. Jadi bukan hanya Indonesia emas itu bawa 4 ekonomi, itu tujuan ekonomi. Kenapa? Kalau nggak menjadi situ, berarti pendapatan kita belum tinggi. Belum tinggi. Kalau dengan situ berarti pendapatan kita tinggi. Dengan begitu mestinya tadi sejahtera dan makmur, ya kan? Nah itu tujuannya. Tapi dari sisi lain tadi sehat, yang bersih, ya kan? Inilah Indonesia yang mengatakan saya bangga dengan berdemokrasi, negara yang terbesar demokrasi di dunia, gitu kan. Nah jadi hal-hal itu yang perlu saya bayangkan sebagai Indonesia 100 tahun baru kita mengatakan Indonesia merdeka. Jadi kadang-kadang mungkin ada dibilang teman-teman saudara-saudara kita di Papua mengatakan mau merdeka gitu. Mungkin maksudnya bukan mau merdeka apa, dia ingin pemerikan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Jadi kalau semua kita jaga, terus nanti ibu kota negara terbangun karena itu center of growth yang baru di tengah-tengah Indonesia. Yang lain juga dengan investasi masuk, mineral Indonesia Timur akan banyak. Ini kan mesti bergerak. Nah, tapi ini semua kita mesti punya perencanaan. Kita mesti punya kesepakatan negara, kesepakatan bangsa ini untuk menuju ke sana bersama. Nah untuk itu perlukan apa? Stabilitas. Kenapa? Kita pengen uang masuk. Ini ujung-ujungnya uang, ujungnya duit. Saya bilang. Kalau ada duit, kita sejahtera. Untuk bawa duit masuk, buat ekonomi berjalan. Berarti apa? Perdagangan mesti tinggi supaya kita bisa ekspor sebesar-besarnya. Makanya value added investasi ada. Investasi, uang masuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kan kita harus punya ini. Nah, tapi bagaimana orang mau berdagang ataupun mau investasi di Indonesia kalau tidak merasa aman dan dilindungi. Nah untuk itu yang harus saya pastikan juga stabil. Salah satu yang harus dijaga stabilitas. Stabilitas apa? Selain stabilitas ekonomi bisa terjaga dan bisa benar. Kalau ada stabilitas keamanan, kalau stabilitas politiknya itu juga ada. Nah untuk itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dua-duanya saya hormati. Kenapa? Saya melihat, lah itu kali ya, yang namanya demokrasi Indonesia. Demokrasi gotong royong. Ya. Siapapun yang menang, istilahnya, gak ada yang kalah nih. Yang istilah berkompetisi kalah, ikut serta bersama-sama. Kenapa? Karena kita harus gotong royong membangun bangsa ini, jangan terbelah. Nggak bisa yang namanya katakan zero sum game, winners take all, istilah pemenang ambil semuanya gitu, nggak bisa. Kita harus gotong royong nih. Jadi yang kadang-kadang mungkin yang kita cari itu pemimpin ini kayak ketua kelasnya lah, yang lainnya ikut di belakang, ikut sama-sama membangun negara ini. Gitu. Jadi mungkin konsep yang namanya bertanding untuk bersanding. Ya karena saya rasa semua yang mau bertanding tujuannya sama, mensejahterakan rakyat. Nah jadi kalau kita bisa bergotong royong untuk menuju ke sana, itu lebih asik.
Kenapa? Bisa lebih cepat. Perencanaan lebih baik, rakyat bisa lebih cepat sejahtera. Ya kalau bisa sebelum 2045 kan semuanya udah nggak ada lagi kemiskinan, itu lebih bagus lagi, ya kan? Nah, jadi 2045 adalah tujuan kita bersama, dan sebagai simbol itu adalah ibu kota negara. Bagaimana mendesain suatu kota baru yang menjadi center of growth yang baru dan menjadi kebanggaan Indonesia, dan itulah Indonesia yang kita tuju. Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi kuat, Indonesia yang bersih, Indonesia yang sehat, dan Indonesia yang berkeadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan negara demokrasi terbesar di dunia. Dan itu semua ditopang oleh pengusaha-pengusaha yang berjuang, Pak ya. Harus. Nah itu bicara bahwa tadi pengusaha itu please jangan pikirannya yang besar. Ada pengusaha mikro seperti pedagang bakso tadi, ya, atau pembuat batik. Itu semuanya adalah pengusaha. Baik Pak Arsyad, terima kasih sekali lagi waktunya atas meluangkan berbincang dengan kami. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, pemirsa, demikian tadi perbincangan dengan Pak Arsyad Rashid. Sampai jumpa dalam Bicara Indonesia yang akan datang. Terima kasih Mas Sofian. Terima kasih banyak.